Sebelumnya lapas sudah memberitahukan kepada wali kota, tapi wali kota tidak merespon, yaitu Pak Dedi adalah sahabat saya, wali kotanya. Kami dari Direktorat Perlindungan Jasa Konstruksi, Yapeknas, mensikapi dan memberikan satu alur tentang tender revitalisasi alun-alun Kota Tegal dengan kode tender 224748, di mana tanggal pembuatannya sekitar bulan dan tanggalnya 25 Juni 2020 dengan pagu anggaran 10,5 miliar dengan sistem kualifikasi spesialis 015 atau pertamanan dan BG 005, yaitu tentang bangunan outdoor hiburan. Urutan daripada peserta mulai pengumuman lelang yang dicanangkan oleh pihak Pokja ULP Kota Tegal tertanggal 30 Juni. Proses awal lelang, pengumuman lelang. Di urutan yang kedua adalah download dokumen lelang mulai tanggal 30 sampai dengan 9 Juli. Di situ ada namanya masa unleashing atau pemberian penjelasan. Tertera tanggal 2 Juli 2020 sampai 2 Juli 2020 jam 9 sampai jam 10. Proses pemasukan dokumen atau upload dokumen dan pembukaan dokumen itu ditayangkan di tanggal 10 Juli jam 8. Satu kali perubahan, tapi tidak mengenai dengan substansinya. Dari evaluasi mulai dari tanggal 10 Juli sampai tanggal 23 Juli. Peserta yang masuk dalam koridor yang mendaftarkan sejumlah 130. Tetapi yang memasukkan dokumen hanya 8 peserta lelang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 peserta lelang. Dengan rincian urutan dari nomor 1 PT Noval Jaya Abadi Cemelang, nomor 2 Trimega Indah, nomor 3 Aneka Tata Landscape, nomor berikutnya Sarip Spesialis Karya, PT Aditya Mulya Pratama, Dara Jaya Mandiri, terus Cipta Konstruksi, Fajar Utama Karya, Ari Konstruksi Siambar, Cipta Bakti Pertiwi. Terakhir PT Teguh Mulya Perkasa. Artinya dari 11 ini yang memasukkan dokumen dengan angka-angka yang tertera sesuai dengan kami telusuri. Pemenangnya siapa? Di dalam evaluasi ini mulai dari tanggal 23 di evaluasi dokumen itu diklarifikasi mulai dari tanggal 20, pembuktian kualifikasi tanggal 20 sampai tanggal 23. Di urutan penetapan penang itu di tanggal 23, 24. 24 itu muncul pemenangnya adalah PT Trimega Indah Jalan Ngesrep Barat nomor 1 264 Semarang dengan nilai penawarannya 9.494.006.40598 titik dengan nomor NPWP 81436 143 2517 003 kali. Itu urutan dari peserta pemenang lelang. Dengan hasil evaluasi, kalau kami lihat di sini, sekian peserta yang memenuhi syarat hanya 2, yaitu PT Trimega Indah dan Tata Laksana.
menurut hasil evaluasi Pokja yang dianggap lulus secara administrasi dengan ketentuan ada unsur administrasi, pembuktian kualifikasi, daftar harga, dan terkoreksi. Nah, di sini ada dua pemenang. Pemenang satu adalah Trimega Indah, yang kedua PT Aneka Tata Laksana Landscape dengan nilai 94.005.40898. Sedangkan Aneka Tata Laksana Landscape 99.693.639. Yang lainnya dianggap gugur dengan keterangan lain-lain yang ditentukan oleh Pokja. Ada yang dikarenakan hal-hal yang lain, seperti contoh salah satunya adalah antara Noval, PT Noval dengan PT Lestari. Itu terdapat adanya KSO yang bersamaan dengan peserta lelang. Jadi artinya ini ada KSO. Ini dari hasil kami pengamatan dan evaluasi dan klarifikasi ke hasil di lapangan menunjukkan bahwa pemenang tunggalnya adalah Trimega Indah. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu terjadi adanya sebuah KSO yang dicantumkan dengan papan pengumuman KSO. KSO adalah kerjasama antara peserta dengan perusahaan lain dalam satu kurun waktu yang sebelum tender dilaksanakan harus ada perikatan perjanjian yang sah yang diketahui oleh salah satu notaris, baik notaris yang di wilayah atau notaris yang berkedudukan di perusahaan tersebut, karena itu disyaratkan di dalam dokumen lelang. Secara aturan lelang itu tidak ada masalah manakala KSO diupload bersamaan dengan penawaran dokumen. Tapi hal ini akan terjadi timpang, adanya kejanggalan di dalam dokumen lelang. Karena di dalam kejanggalan lelang itu, di situ Pokja memenangkan salah satu peserta lelang, murni tidak muncul hubungan dengan KSO-nya. Ada upaya indikasi, yaitu kolaborasi atau korporasi antara perbuatan jahat antara Pokja, PPK, dan kontraktor. Oke, mengarah. Kalau melihat dari hasil pantauan kami selaku Direktorat Pelindungan Konsumen Jasa Konstruksi, ya Peknas ini, bahwa kejaksaan sudah melangkah dengan tepat. Artinya proteksi itu sudah mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Maka Kejaksaan Negeri Kota Tegal secara proaktif dan itu menjadikan stimulusnya kejaksaan untuk mengangkat dari arah penyelidikan menjadi penyidikan. Berarti ini sudah tepat, kami dukung secara murni 100% ya kejaksaan untuk melakukan itu. Tetapi harus jeli, karena ini ada satu permainan yang sangat kasar sekali dalam menentukan sebuah pemenangan calon tender. Karena kami melihat dari hasil evaluasi, klarifikasi, dan investigasi kami, ilustrasinya mengandung unsur-unsur yang sangat berbahaya. Selain itu, di dalam pelaksanaan tersebut, PT Trimega ber-KSO dengan salah satu peserta tapi tidak memasukkan dokumen. Ya ini PT-nya PT Bintang Mega Indonesia. Kalau di urutannya di nomor 25, di urutan peserta lelang. Di urutan peserta lelang itu nomor 25. Disitulah ber-KSO-nya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kami, Pokja menentukan pemenang di sana sesuai dengan elektronik yang tercover oleh umum, masyarakat umum, itu hanya PT Trimega Indah, Jalan Ngasrep, Semarang. Demikian sementara klarifikasi untuk tingkat Pokja. Nah sekarang tingkat pelaksanaan. Oke. Terjadinya KSO secara otomatis itu berarti di luar ketentuan di dalam dokumen lelang.
Kami melihatnya seperti itu. Berarti dia memberikan satu nilai kalimatnya adalah post bidding atau menambah sesuatu dokumen setelah lelang itu terjadi pemenang. Maka kita akan mencari tahu sejauh mana post bidding itu berada. Karena tingkatan post bidding itu kan yang berkewenangan adalah salah satu adalah Pokja. Yang kedua adalah PPK. Yang ketiga PPKOM atau PPK. Yang keempat adalah yang punya kewenangan adalah pengguna anggaran. Tanpa persetujuan mereka tidak akan mungkin adanya post bidding. Berarti ini ada kolaborasi atau perbuatan jahat untuk menentukan calon pemenang lelang. Kita lanjutkan untuk pelaksanaan. Pada proses pelaksanaan itu ada 9 item pekerjaan di sana. Yaitu trading deck atau kalau alurnya alur jalan sehatnya di wilayah alun-alun itu yang di lokasi titiknya. Yang kedua ada taman, ada jaringan listrik, ada air mancur dan sebagainya tersebut di dalam dokumen. Dicoba dengan RAP di sana. Ada satu kecurigaan kami. Yang pertama adalah bahwa perusahaan ini ber-KSO. Padahal kalau secara ketentuan di perundang-undangan yang kami tahu, KSO itu bisa dilakukan oleh perusahaan yang nilai pekerjaannya itu di atas 25 miliar. Sedangkan ini adalah pekerjaan 10 miliar. Di bawah 10 miliar penawarnya 9, sekian. Kenapa harus ber-KSO? Ini yang wajib kita ketahui, bahwasanya kalau menurut aturan undang-undang ber-KSO itu yang bisa di-KSO-kan adalah 25 miliar sesuai peraturan perundang-undangan tentang konstruksi dan peraturan presiden. Di mana itu sudah menjadi ketentuan dasar. Sedangkan yang KSO itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak mampu, yang tidak dimiliki oleh salah satu peserta. Kalau ini pekerjaannya sebenarnya pekerjaan bukan terlalu berat. Ini adalah pekerjaan yang dianggap ringan, tidak membutuhkan sebuah KSO. Ini ada satu ketentuan. Ada satu ketentuan yang menjadi dasar itu. Di dalam pelaksanaan ada satu mekanisme yang harus dijalankan. Satu tadi tidak ber-KSO harusnya, karena itu sudah di bawah 10 miliar. Maka pekerjaan ini adalah mutlak PT Trimega Indah. Tapi pelaksanaan di lapangan banyak supplier atau subkon yang mengikuti di dalamnya. Kami belum mengetahui secara detail apakah itu mereka menjadikan subkon atau pelaksana. Tapi dari hasil ilustrasi kami di lapangan, bahwa itu ada satu kerjasama antara distribusi pembuatan taman, ya, distribusi tentang dek dan air mancur. Kalau air mancur, tenaga ahlinya harus dari pabrikasi karena itu menggunakan tenaga ahli khusus. Itu satu. Nah, fungsinya di sini, maka fungsinya adalah mereka mencantumkan SKA sebagai apa di sana, tenaga tekniknya. Itu satu. Itu ada permasalahan yang kita lihat di situ. Nah, di dalam pekerjaan 10 miliar itu ada salah satu pengawasan, namanya konsultan pengawas. Nah, konsultan pengawas ini sudah dianggarkan oleh negara, nilainya kurang lebih 100 juta. 100 juta oleh CV, perusahaan CV Rancang Prima. Alamatnya di dalam Gandasuli, Brebes. Nah, untuk direktur dan sebagainya, monggo kita klarifikasi kebenaran tersebut. Tapi kami melihatnya di dalam suatu dokumen, di sini hasil evaluasinya untuk Rancang Prima tidak ada peserta lain. Di dalam ketentuan konsultan 100 miliar, persyaratannya itu harus ada pembanding atau peserta lain. Kalaupun itu tidak ada, itu secara otomatis satu kali gagal, baru 2 kali berikutnya baru bisa dilaksanakan. Itu yang kami sikapi. Konsultan pengawas ini satu perusahaan, yaitu CV Rancang Prima.
Nah, ada dugaan pengondisian. Dari hasil klarifikasi dan ilustrasi kami di lapangan, ini ada kondisioner permanen. Jadi mulai dari pelaksanaan pengumuman tender sampai pelaksanaan pekerjaan sampai konsultan pengawas, ini sudah ada satu korporasi bersama perbuatan jahat untuk melakukan penganggaran tersebut. Karena di sisi teknik administrasi itu sudah muncul dari awal, dari mulai lelang pertama, pengumuman pemenang, dan munculnya adanya post bidding, di mana post bidding itu akan kelihatan sekali, yaitu tentang KSO di luar ketentuan daripada undang-undang elektrik, tidak dimasukkan pada saat bersamaan. Ini kami melihatnya seperti itu. Ini secara kasat umum, mata orang umum itu tahu persis. Kita buka di LPSE, akan cari paket lelang, itu semua orang tahu, tidak harus yang ikut peserta. Itu semua masyarakat bisa tahu. Nah, untuk pelaksana sendiri, tadi kemarin ada informasi katanya mangkrak, Pak, dan sampai terjadi ada ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan dari penyelidikan sampai penyidikan, itu gimana itu, Pak? Jadi kalau lihat ilustrasinya, pekerjaan itu mengalami kemunduran waktu. Hanya saja target maksimalnya di tanggal 23 Desember itu harus selesai, tapi ada perpanjangan waktu. Itu pun diperbolehkan, tapi ketentuannya dengan denda. Nah, tetapi dengan adanya masukan seperti ini, berarti dugaan untuk kejaksaan melakukan penyelidikan dan sampai sekarang sudah masuk ke penyidikan, itu wajar. Dan itu hak prerogatif yudikatif atau selaku penyidik. Karena ada alasan yang dimungkinkan penyidik itu perbuatan melawan hukum. Itu haknya daripada kejaksaan. Kami sebagai masyarakat, perlindungan jasa konstruksi, dalam hal ini Yapeknas, hanya ingin membantu processing ini Kejaksaan Kota Tegal supaya lebih maju dan lebih konkret. Itu saja. Jadi peristiwa ilustrasinya revitalisasi alun-alun Kota Tegal tahun 2020 kami akhiri dulu. Wali Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri Tato dari Direktorat Pelindungan Konsumen Jasa Konstruksi Indonesia, Yapeknas Jawa Tengah. Iya. Nah, ini samping saya ini adalah Ketua Lapas yang berkaitan dengan namanya Pak Haji Purwanto. Dan selamat siang kepada saudara atau Tris sebagai reporter daerah TV Bergas Kabupaten Brebes. Begitu juga pada saudara-saudara kita yang ada di sini. Saya mengucapkan semoga diparingi sehat semua dan tegas atau menjadi pemimpin yang baik ketika ada persoalan-persoalan disolusikan yang terbaik. Dan sekarang yang terjadi adalah menyudutkan beberapa faktor di dalam lingkungan pemerintah daerah, terutama antara wali kota dan wakil. Di mana hal tersebut di mata masyarakat atau yang lainnya sehingga membingungkan kenapa wali kota serta wakil wali kota menjadikan tidak adanya perconan tidak akur, sehingga Ganjar pun sendiri gubernur kita Ganjar Pranowo bila mana tidak ada kondusifkan maka akan memanggilnya. Itu sudah saya terbaik pada Ganjar Pranowo, segera harus dilaksanakan Pak Ganjar, karena ini Kota Tegal adalah kuel yang maknanya artinya runtuh tatanan pemerintahan yang sekarang ini, sehingga OPD yang ada ingin berjalan itu kebingungan, mengambil kebijakan sangat lambat di Kota Tegal, apalagi sekarang sudah mulai anggaran 2021. Seharusnya juga begitu pada wali kota. Itu secara
pribadi menyudutkan wakil wali kota itu adalah soal pribadi, harusnya tidak dilibatkan dalam pemerintahan daerah. Dilepaskan. Sekarang konsentrasi bagaimana kita wali kota harus mendukung penuh jalannya penegak hukum, yaitu APH Kejaksaan Negeri Kota Tegal. Yang diduga ditemukan ada 4 proyek, namun dinaik dan diangkatkan menjadi 2 proyek yang sekarang lagi disikapi oleh Kejaksaan Negeri Kota Tegal. Saya salut kepada Kajari, berani, tegas, dan jujur. Ya, Permasalahannya apa saja, Pak? Dugaannya itu. Dugaan yang satu, CSR, yaitu CSR dari PDAM sebesar kurang lebih diduga 500 juta, kurang lebih ya, 500 juta, di mana bantuan tersebut adalah untuk dana COVID. Sehingga dana COVID itu harus masuk ke Bakuda dulu, Badan Keuangan Daerah. Di sana adalah namanya tim Gus Depan adalah wali kota. Yang lainnya anggota adalah Forkopimda. Kenapa bisa hal terjadi? PDAM menjadi misteri. Dan telah PDAM juga dari PDAM mengatakan bahwa dana tersebut dipinjam oleh wali kota. Nah, di sistematisnya ketika peminjaman hal tersebut dana CSR itu dilakukan oleh wali kota atas komunikasi antara PDAM dan wali kota. Diduga keras adalah wali kota melakukan penyelewengan kebijakan penyelenggara negara, yaitu memakai dana COVID, sehingga deposisi bukan di awal tapi deposisi di akhir. Begitu dilampirkan dengan proposal kepada PDAM. Ketika terjadi kurang jelas itu di bulan April yang lalu, waktu zaman Kejaksaan Negeri Kota Tegal namanya IMADE. Pada saat itu sudah tahu apa yang dilakukan oleh wali kota. Setelah ada informasi tersebut dari lembaga-lembaga elemen ormas serta yang lainnya mengetahui ada tindakan-tindakan yang tidak baik, yaitu tentang CSR dan proyek-proyek di Kota Tegal. Namun yang diangkat diangkat penyidikan oleh Kajari Tegal 2 kasus yang dinaikkan ke atas. Naikkan adalah dana CSR PDAM kurang lebih 500 juta, revitalisasi alun-alun Kota Tegal dengan nilai 9 miliar 464 juta, yang mana pemenangnya adalah Trimegah dari Semarang. Ketika saya pertanyakan tentang persoalan apa sih modusnya ketika bisa dinaikkan ke atas, ya di situ ada 2 kemungkinan. Satu, dengan melakukan post bidding dan korupsi. Itu dua-duanya termasuk dalam korupsi. Sehingga sekali lagi ditingkatkan sekarang dalam penyidikan, baik konsultan maupun kontraktor serta subkon yang ada dan KSO sedang diperiksa kembali. Untuk ketemuan nilai kerugiannya saya belum mendapatkan daripada sedang dalam penyidikan dari tim Satgas Tipikor Kota Tegal. Jadi seharusnya hasil fisik itu sebenarnya nilai 10 miliar lebih itu sebenarnya cukup, tidak perlu harus nambah atau sebagaimana. Sehingga turunnya lelang pun sebenarnya sudah cukup, tidak perlu tambahan. Namun di sini adalah modus penambahan itu sudah modus. Itu semua hampir pembangunan proyek seperti itu. Biasanya ada anggaran 1, anggaran 2. Nah, di sini kami menyikapi dari lapas
wali kota dan wakil wali kota segera untuk melakukan mediasi yang terbaik kepada semua jajaran Pemda Kota Tegal, merapat barisan untuk melakukan mediasi dengan akur kembali sehingga masyarakat tidak bingung atau kebingungan. Jangan sampai Kota Tegal adalah kuel, yang arti makna kuel adalah runtuh atau jatuh di mata masyarakat maupun nasional mau internasional gara-gara secara pribadi. Percayakan penuhlah kepada penegak hukum atau APH yang sedang dilakukan saat ini. Kita dukung penuh penegak hukum, APH yang melakukan ini penyidikan. Bila mana penyidikan sampai berhenti dimanapun, dari Lapas Eli akan meningkatkan ke atas, yaitu akan memberikan surat kedua kepada pusat. Tadi saya tertarik Pak menanyakan terkait masalah wali kota sampai pinjam ya dengan dana CSR dari PDAM. Nah untuk APBD-nya Kota Tegal sendiri gimana itu Pak? Ya, kalau tidak salah APBD Kota Tegal dengan dana bantuan COVID itu puluhan miliar. Berapa jumlahnya saya kurang paham, puluhan miliar. Sehingga CSR yang masuk ya dari non-NGO atau di luar pemerintah seperti PDAM, itu BUMD, setiap BRI, Danamon, perusahaan-perusahaan besar itu termasuk NGO yang mana telah membantu dana COVID. Jumlahnya juga saya tidak tahu, mungkin sedang dikoreksi oleh Bakuda semua. Nah di situ kenapa dipakai oleh wali kota, mungkin juga saya kurang paham pendalaman tentang pemakaian tersebut, atau dia segera untuk melakukan untuk dana COVID yang dilakukan penyewaan helikopter atau penyewaan alat-alat lain, itu kami kurang paham. Ini hanya dugaan dari kami, gitu loh. Ya, setelah kami klarifikasi dari beberapa pihak, sebelumnya Lapas sudah memberitahukan kepada wali kota, tapi wali kota tidak merespon, yaitu Pak Dedi adalah sahabat saya, wali kotanya. Begitu juga tentang lembaga GNPK RI, kami sudah jelaskan ketika ada tuduhan-tuduhan ini tidak benar. Saya yakin tidak benar ketika seperti dikatakan satu aktor tersebut. Nah, ketidakakuran, saya kurang paham, tiba-tiba menyudutkan sepihak, tidak mau klarifikasi lebih dahulu yang mendalam, di mana mencari kesalahan. Namun dari sisi lain terlalu gegabah untuk mengambil sikap. Ketika wali kota mengatakan A seperti ini, A seperti itu. Begitu dengan lembaga-lembaga yang ada di Tegal. Harapannya Pak Haji Purwanto terkait masalah perseteruan antara wali kota dan wakil wali kota gimana Pak? Saya pengen sekali dari Lapas segeralah Pak Wali Kota, Pak Jumadi, kita konfirmasi pada Jumadi juga sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, tapi dari pihak lain selalu ada perseruan. Maka dengan ini mohonlah dari Lapas juga memberitahukan, menghimbaulah kepada Wali Kota dan wakil segeralah saling legowo dan merapat, saling minta maaf lah dua-duanya. Ya, sebelum jadi arang menjadi abu. Tidak mungkin abu menjadi arang. Masih bisa ditulis arangnya sehingga ada perjanjian, kepihakan, perseruan, dihapuslah. Sehingga sekarang berdamailah, melaksanakan tugas poksi masing-masing sehingga masyarakat tidak ragu-ragu melihat pemimpin daerah Kota Tegal. Demikian dari Lapas, wejangan kopi siang ini dari TV Bergas Indonesia. Mantap.